Bercerita tentang urban legend atau kisah hantu di Palestina membuat kita berhayal atau berandai-andai bahwa permasalahan mereka hanya seputar ketakutan mereka terhadap hantu atau monster atau legenda, sedangkan sebenarnya ketakutan mereka lebih dari itu. Halo, selamat datang di Kisah Kontinental. Kamu bisa menekan tombol subscribe agar bisa mengarungi kisah-kisah selanjutnya. Gadis Hantu Kota Nablus. Di episode kali ini, kita akan mulai dengan pergi ke kota Nablus untuk mengenal legenda menyeramkan tentang gadis hantu yang konon gentayangan di kota ini. Siapa sebenarnya sosok ini? Mengapa ia masih menghantui jalanan kota tua Nablus? Legenda ini konon dimulai puluhan tahun yang lalu. Di Nablus, hiduplah seorang gadis muda yang cantik dan penuh harapan. Gadis ini dikenal baik hati dan banyak membantu orang-orang di desanya. Sayangnya, takdir buruk menantinya. Di suatu malam yang sunyi, ia hilang secara misterius. Penduduk sekitar tidak pernah menemukannya. Hanya desas-desus yang mengatakan bahwa ia diculik oleh sekelompok orang jahat yang merenggut nyawanya juga. Sejak saat itu, kabar tentang penampakan gadis ini mulai muncul. Warga sekitar mengaku melihat sosok seorang gadis berjalan sendirian di malam hari di jalan-jalan tua kota Nablus. Dia terlihat mengenakan gaun putih panjang yang berkibar-kibar. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya, dan tatapan matanya kosong. Saat seseorang mencoba mendekatinya, sosok ini akan menghilang begitu saja. Orang-orang yang mengaku melihat gadis ini sering merasakan perasaan dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika kamu melihatnya terlalu lama, kamu bisa mendengar suara tangisan lirih. Seolah-olah gadis itu menyesali nasib tragis yang dialaminya. Salah satu kisah yang terkenal adalah pengalaman seorang pemuda yang bekerja di pasar malam di Nablus. Saat dia sedang membereskan barang dagangannya, dia melihat seorang gadis berdiri di ujung gang, menatap lurus ke arahnya. Awalnya, ia berpikir itu hanyalah orang biasa, tetapi saat ia mencoba mendekat, gadis itu tiba-tiba menghilang di tikungan jalan. Ketika pemuda itu kembali ke tempat ia tadi melihat sosok gadis tersebut, ia terkejut mendapati sehelai kain putih yang tergeletak di tanah, basah seolah-olah terkena air mata. Setelah malam itu, pemuda tersebut jatuh sakit dan terus-menerus dihantui oleh mimpi buruk tentang sosok gadis bergaun putih yang menangis. Kabar ini menyebar dengan cepat dan membuat penduduk Nablus semakin takut. Banyak juga cerita dari penduduk yang mengaku mendengar suara tangisan di tengah malam dari gang-gang tua di kota. Suara ini sangat pelan, namun menyayat hati. Suara yang konon berasal dari gadis hantu yang kehilangan kehidupannya. Mitos ini juga mengatakan bahwa jika ada seseorang yang berjalan sendirian di lorong itu pada malam tertentu, dia akan mendengar gadis ini memanggil namanya. Penampakan dan suara tangisan ini dianggap sebagai cara arwah gadis tersebut untuk mencari ketenangan dan menuntut keadilan atas penderitaan yang ia alami. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa cerita ini hanyalah mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak dan membuat mereka tidak keluar rumah di malam hari. Ya, seperti kolong wewe jika di tempat kita. Terlepas dari apakah kisah ini benar atau tidak, legenda gadis hantu Nablus tetap hidup di antara warga. Bagaimana menurut kalian? Apakah sosok gadis hantu ini benar-benar nyata atau hanya legenda yang diciptakan untuk menakut-nakuti saja? Apakah kalian berani berkunjung ke Nablus dan menelusuri gang-gang tua itu di malam hari? Kedua, Sungai Jordan dan arwah di air. Selanjutnya kita akan menuju ke Sungai Jordan, tempat yang menyimpan banyak sejarah dan kisah spiritual. Namun di balik keindahannya, sungai ini juga memiliki sisi kelam. Di tengah arusnya yang tenang, konon ada arwah-arwah yang tidak pernah pergi. Siapa mereka? Dan mengapa mereka gentayangan di perairan Sungai Jordan? Sungai Jordan adalah salah satu sungai paling terkenal di dunia, terutama dalam konteks sejarah dan spiritualitas. Tempat ini menjadi saksi bagi banyak peristiwa penting sejak ribuan tahun yang lalu. Sungai Jordan dianggap suci oleh 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi, karena menjadi lokasi dari berbagai kisah keagamaan. Namun, ada sisi lain di sungai ini yang jarang dibicarakan oleh orang-orang, yaitu kisah tentang arwah-arwah yang menghantui aliran airnya. Di sepanjang aliran sungai ini, ada beberapa tempat yang menjadi saksi bisu dari peristiwa kelam, termasuk peperangan dan kematian massal yang terjadi di zaman dahulu. Banyak orang percaya bahwa arwah dari mereka yang kehilangan nyawa di sini tidak pernah benar-benar pergi, dan mereka terus menghuni perairan Jordan. Beberapa orang yang pernah mengunjungi sungai ini pada malam hari mengaku melihat bayangan samar-samar di atas permukaan air. Bayangan tersebut menyerupai sesosok manusia, tetapi tidak pernah benar-benar terlihat jelas. Bayangan ini terkadang bergerak pelan,
mengikuti arus air yang mengalir, membuat bulu kuduk berdiri bagi siapa saja yang menyaksikannya. Ada yang mengatakan bayangan tersebut adalah arwah dari orang-orang yang tenggelam atau mereka yang kehilangan nyawa selama peperangan di masa lalu. Sosok-sosok ini konon muncul sebagai pertanda bahwa mereka masih terjebak di antara dunia, mengulangi nasib tragis mereka yang tak pernah selesai. Selain penampakan, beberapa pengunjung juga mengaku mendengar suara bisikan di malam hari. Bisikan ini terdengar lirih, seolah berasal dari air itu sendiri, memanggil nama mereka atau berbicara dalam bahasa yang tidak jelas. Suara ini terkadang menghilang begitu saja, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa suara tersebut terdengar semakin jelas jika mereka berada lebih dekat ke tepi sungai. Kisah tentang bisikan ini membuat banyak orang percaya bahwa sungai Jordan dihuni oleh arwah-arwah yang mencari perhatian. Beberapa dari mereka bahkan memperingatkan pengunjung untuk tidak terlalu dekat ke tepi sungai di malam hari, karena arwah-arwah ini mungkin mencoba menarik mereka ke dalam air. Mereka mengatakan bahwa arwah-arwah ini cemburu pada orang-orang yang masih hidup dan mencoba mengambil mereka ke dunia arwah. Para pengunjung yang terlalu dekat ke tepi sungai, terutama di tempat-tempat yang tidak dijaga, dipercaya bisa menjadi korban dari arwah-arwah ini. Cerita ini membuat banyak orang yang mengunjungi sungai Jordan lebih berhati-hati dan tidak berada terlalu lama di dekat air, terutama saat senja mulai tiba. Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin arwah-arwah itu benar-benar ada di aliran sungai Jordan? Atau ini hanya sekedar cerita untuk menambah kesan mistis pada tempat yang sudah penuh sejarah ini? Hantu penghuni rumah sakit Haifa. Di kota Haifa, yang terkenal dengan pantainya yang indah dan sejarahnya yang panjang, terdapat sebuah bangunan yang tidak begitu menarik perhatian. Sebuah rumah sakit tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah sakit Haifa dibangun pada awal abad ke-20. Dulunya adalah tempat penyembuhan. Namun, selama bertahun-tahun, tragedi demi tragedi meninggalkan jejak kelam di dalamnya. Salah satu kisah yang paling menyeramkan adalah tentang seorang perawat bernama Miriam yang hidup dan meninggal di rumah sakit itu. Miriam adalah perawat yang bekerja tanpa lelah untuk pasien-pasiennya. Namun selama perang yang melanda wilayah tersebut, rumah sakit ini menjadi tempat penuh penderitaan. Suatu malam, ketika serangan udara menghantam kota, Miriam ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah sakit. Menurut cerita, ia terjebak di sana saat mencoba menyelamatkan seorang pasien. Sejak malam itu, banyak saksi yang melaporkan melihat bayangan seorang wanita berjalan di koridor rumah sakit. Mereka yang pernah masuk ke rumah sakit kosong ini mengaku mendengar suara langkah kaki, pintu yang terbuka sendiri, bahkan bisikan lembut yang memanggil nama mereka. Seorang penjelajah urban bernama Daniel yang memasuki rumah sakit ini pada malam hari menceritakan pengalamannya. Dia berkata, awalnya dia hanya mendengar suara langkah kaki yang dia pikir itu temannya. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Saat itulah Daniel melihatnya, seorang wanita berpakaian putih, berdiri di ujung lorong, dan kemudian menghilang begitu saja. Saat ini, rumah sakit Haifa menjadi tempat yang dihindari banyak orang, terutama setelah matahari terbenam. Namun, bagi mereka yang penasaran, tempat ini tetap menjadi lokasi favorit untuk melakukan uji nyali. Walau tidak semua orang yang masuk dan berhasil keluar memiliki cerita yang sama. Apakah Miriam masih menjaga rumah sakit ini bahkan setelah kematiannya? Ataukah ini hanya cerita yang tumbuh dari bayang-bayang sejarah? Itulah kisah urban legend di Palestina. Bagaimana menurutmu? Jika kamu memiliki cerita-cerita lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa.